الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مججت دم أنجرا مما كلنتم بدمي هبت الريح من تلقاء كادمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Ai hadza kitabus sholati utawi iki iku kitab mertelaaken salat. Salat lughatan ad-du'a'u wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut syarak adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Babu auqatiha utawi iki iku bab mertelaaken pira-pira waktune salat. Waktu zuhurin utawi waktune salat zuhur iku baina zawalin ing dalem antarane lingsire srengenge wa masiri dzilli syai'i lan dadine ayang-ayange suwiji-wiji dadi iku mislaini. Dadi iku mislahu padane syai' ghairi dzil istiwa'in kang sakliyane ayang-ayange waktu istiwa. Waktunya sholat duhur adalah antara tergelincirnya matahari dan jadinya bayang-bayang sesuatu menyamai sesuatu tersebut. Selain bayang-bayang pada waktu istiwa. Istiwa itu kalau kamu meletakkan benda atau menancapkan sebuah tongkat. Yang disebut dengan waktu istiwa itu adalah ketika bayang-bayang tongkat itu tidak tampak. Karena itu menunjukkan bahwa matahari tepat di atas tongkat yang kamu tancapkan. Ini belum masuk waktu duhur. Kalau belum ada bayang-bayangan tongkat yang kamu tancapkan tadi. Lah waktu duhurnya kapan, Pak? Kalau bayang-bayang ini sudah muncul di bawah tongkat yang kamu tancap itu muncul bayang-bayang. Itu namanya zawal. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang itu panjangnya sama dengan ukuran tongkat yang kamu tancapkan. Jadi misalnya tongkat itu di atas tanah sampai ujungnya tongkat itu 30 cm. Bayang-bayang kok sudah menunjukkan 30 cm. Sampai disitulah waktu sholat duhur. Ya. Jadi sejak mulai muncul bayang-bayang itu disebut zawal, sampai bayang-bayang sesuatu itu menyamai ukuran sesuatu yang kamu tancapkan itu. Iku waktu sholat duhur. Fa'asrin nuli utawi waktune sholat asar.
Nuli utawi waktune salat asar iku ila ghurubin tumeka maring surupe srengenge. Tumeka maring surupe srengenge. Kalau waktu salat asar mulai kapan? Sejak akhirnya waktu salat duhur, berarti bayang-bayang itu kalau tadi saya contohkan tongkat yang kamu tancapkan panjangnya 30 cm dan bayang-bayangnya juga 30 cm, itu masih waktu duhur. Kalau bayang-bayangnya sudah melampaui ukuran tongkat yang kamu tancapkan, misalnya 35 cm, itu menandakan bahwa waktu sholat asar sudah masuk. Waktunya sholat asar sudah masuk. Sampai kapan? Ila ghurubin, sampai terbenamnya matahari. Wal ikhtiyaru utawi waktu ikhtiar iku ila masirid dili tumeka maring dadine ayang-ayange perkara. Tumeka dadine ayang-ayange perkara. Dari mana Pak makna itu? Tadi di depan itu ada az-zillu, zilli syai'in. Di sini disebut lagi az-zillu. Ini al-ta'rif yang menunjukkan makna li'ahdi dzikri. Maksudnya apa? Ini menunjukkan dzil di sini ini sama dengan dzil yang ada di depan tadi. Dadine ayang-ayange suwiji-wiji iku mislaini, rong pepadan. Tadi mulai muncul bayang-bayang itu melampaui panjang tongkat yang kamu tancapkan, artinya sudah masuk asar. Kalau bayang-bayang sesuatu itu atau tongkat itu sudah 2 kali lipat panjangnya daripada panjangnya tongkat, berarti sekarang 60 cm bayang-bayangnya panjangnya. Ini disebut dengan waktu ikhtiar melakukan sholat asar. Melakukan sholat asar. Ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu tahrim. Nah, ini nanti dibahas ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari, kalau bayang-bayangnya sudah 2 kali lipat, itu disebut dengan waktu ikhtiar untuk melakukan sholat asar. Fa maghribin nuli utawi waktune sholat maghrib iku ila maghribi syafakin, awit saking surupe srengenge ila maghribi syafakin tumeka maring surupe mega. Jadi sejak habisnya waktu asar, yakni terbenamnya matahari, itu menandakan masuknya waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Ila maghribi syafakin tumeka maring surupe mega. Tumeka maring surupe mega. Sampai terbenamnya mega. Mega. Fa wa isya'in nuli utawi waktune salat isya iku ila tulu'i fajri shadiqin, ila fajrin, ila fajri shadiqin, ila fajrin, begitu ya. Awit saking surupe mega tumeka maring muncule fajar shadiqin kang temen. Waktunya isya itu habisnya maghrib, berarti masuk isya. Sampai munculnya fajar shadiq. Munculnya fajar shadiq itu sebuah tanda bahwa waktu sholat isya
sudah habis. Wal ikhtiyaru utawi waktu ikhtiar iku ila sulusi lailin tumeka maring sepertelune wengi. Sepertiga malam itu kan ada 2, 3, 4 ya. Sepertiga yang pertama 6 sampai 9. 9 sampai 12 sepertiga kedua. Sepertiga yang ketiga 12 sampai jam 3. 3 sampai subuh sepertiga yang keempat. Sepertiga malam yang ketiga sejak mulai awal waktu isya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu disebut dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Wa subhin utawi waktune salat subuh. Ini ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah, ada waktu jawas, ada waktu karohah. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Artinya meskipun ini artinya begini. Jadi yang paling utama melakukan sholat isya atau sholat asar tadi yang memiliki waktu ikhtiar dan lain sebagainya adalah waktu ikhtiar. Itu yang paling utama. Kalau sudah di atasnya itu namanya jawas. Artinya jawas itu masih boleh melakukan sholat isya. Ada waktu karohah, artinya di situ itu makruh melakukan sholat pada saat itu loh. Isya misalnya sudah hampir terbit fajar shodiq, itu dimakruhkan. Bukan sholatnya yang dimakruhkan, kamu meletakkan sholat isya pada saat itu makruh. Kenapa? Karena hampir habis waktunya. Ada lagi waktu tahrim. Kapan? Waktunya isya habis kamu baru melakukan sholat. Jadi bukan waktu bukan sholatnya yang diharamkan, tapi meletakkan sholat atau melakukan sholat pada saat itu sudah dihukumi haram. Ya, kita kembali kepada hadis. Jangan terlalu, kalau begini nanti kita sering meremehkan, alah masih panjang waktunya, nanti aja. Nanti toh ya juga masih boleh kok. Nanti aja lah. Kita meremehkan. Kita berpegang pada hadis Nabi, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal apa ya Rasul yang paling utama untuk saya lakukan, kata sahabat. Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling utama, yang paling agung, yang paling baik adalah dilakukan tepat pada awal waktunya. Jadi kita tidak menunda-nunda. Karena sholat isya seperti sholat isya itu rawan kalau kita tunda-tunda ketiduran. Bangun sudah subuh, wah ketinggalan. Nah, ini tentang waktu ya. Tapi ini konteksnya adalah fikih, tetap kita ketahui bahwa waktu itu ada banyak jenis ikhtiar, jawas, karohah, dan waktu tahrim. Wasubhin utawi waktune salat subuh iku ila tulu isamsin tumeka maring muncule srengenge. Jika waktu sholat isya sudah habis, itu artinya masuklah waktu sholat subuh. Sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai munculnya matahari. Sampai munculnya matahari.
Nah, itu ada pertanyaan, Pak, misalnya kita melakukan sholat, yang masuk di dalam waktunya sholat itu hanya 1 rakaat. Masih dapat 1 rakaat, kemudian sudah muncul matahari, artinya habislah waktu sholat subuh. Atau sholat yang lain, misalnya sholat duhur, baru dapat 1 rakaat, sudah masuk waktu asar. Itu apakah sholat ada atau qadha, Pak? Itu disebutkan adalah sholat ada, ya, bukan sholat qadha. Karena ada hadisnya man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu as-samsu faqad adraka subha. Barang siapa yang hanya menemukan 1 rakaat di dalam waktu sholat subuh sebelum munculnya matahari, maka dia dianggap mendapatkan melakukan sholat subuh. Melakukan sholat subuh secara ada maksudnya, bukan qadha. Wal ikhtiyaru utawi waktu ikhtiar iku ila isfarin tumeka maring maring rambyang-rambyang. Rambyang-rambyang itu kalau orang Trenggalek ngomong nyebut itu perepet-repet. Sudah agak terang tapi belum betul-betul terang. Itu isfar, terlihat kekuning-kuningan di arah timur. Tapi belum muncul, matahari belum muncul. Wa kuriha lan den makruhaken apa tasmiyatu maghribin ngarani salat maghrib, diarani isaan ing isa. Wa isain lan den makruhaken ngarani salat isa atamatan ing salat atamah. Dimakruhkan kita menyebut sholat isya maghrib sebagai sholat isya atau sholat asa. Asa itu bisa maknanya sore, bisa maknanya gelap. Asa, isya, ya. Maghrib itu kan sudah agak gelap. Itu dimakruhkan kalau kita sebut sebagai sholat asa atau isya. Demikian pula kita dimakruhkan menyebut sholat isya sebagai sholat atamah. Atamah itu gelap gulita. Ini hanya masalah apa? Menyebut nama saja. Makruh, tidak sampai haram, tidak. Wa naumun lan den makruhaken apa turu. Wa naumun lan den makruhaken apa turu qablaha ing dalam sadurunge isya. Kalau kita belum melakukan sholat isya, dimakruhkan tidur sebelum isya. Kenapa? Khawatir kalau nanti malam tidak bangun. Kalau tidak bangun berarti tidak melakukan sholat isya. Isya itu ditunggu setelah maghrib kan tidak lama, ditunggu, kemudian isya langsung apa? Langsung sholat, kemudian terserah kalau kamu tidur silahkan tidur, belajar silahkan belajar. Wahadisun lan omong-omongan, berbicara ba'daha ing dalem sause sholat isya. Dimakruhkan setelah melakukan sholat isya berbicara sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah kalau kita ngaji seperti ini, diniyah, ya, takror, musyawarah, munadharah, bahsul masail, itu berbicara yang bermanfaat, tidak makruh. Atau kamu zikir, baca sholawat, baca Quran, itu tidak makruh. Yang dimakruhkan adalah berbicara yang tidak ada manfaatnya.
illa fi khairin kejaba ing dalem kebagusan. Ilmu itu bagus, musyawarah bagus, munadharah bagus. Nah, itu kalau kita ndak ada kegiatan yang bermanfaat berarti lebih baik tidur setelah melakukan sholat isya. Wa sunnah lan den sunataken apa takjilu sholatin nyepetaken sholat li awali waktiha ing dalem kawitane waktune sholat. Disunatkan menyegerakan melakukan sholat pada awal waktunya. Disunatkan menyegerakan melakukan sholat pada awal waktunya. Itu tadi seperti hadis yang saya sampaikan. Nabi pernah bersabda, Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal apakah yang paling utama ya Rasul? Qala as-sholatu li awwali waktiha. Amal yang paling utama adalah amal berupa sholat yang dilakukan pada permulaan waktunya. Artinya sholat tepat waktu. Tepat waktu. Bistighalin kelawan ketungkul. Bi asbabiha kelawan biro-biro sebabe sholat. Bistighalin itu maksudnya adalah menyibukkan diri melakukan sebab-sebabnya sholat. Apa? Seperti apa? Kita sibuk bersuci, mensucikan diri dari hadas kecil atau besar. Di misalnya sudah adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita segera mandi kalau memang junub, segera wudhu kalau memang hadas kecil, segera menutup aurat untuk melakukan sholat. Untuk melakukan sholat. Wa ibradin, sudah itu. Wa sunalan ten sunataken opo ibradun. Ibradun ngakhiraken sholat biduhrin ing dalem sholat duhur. Yakni takhiru fi'liha, ngakhiraken ngelakoni duhur. Sunat disunatkan untuk mengakhirkan duhur dengan alasan li syiddati harrin krana bangete panas. Bibaladin ing dalem daerah harin kang panas. Kalau kita berdomisili di tempat di negara atau daerah yang sangat tinggi, panasnya itu sampai sekian. Lah ini kita boleh mengakhirkan. Artinya mengakhirkan itu menunggu sampai agak reda panasnya. Kalau kita misalnya jam 12 itu Masya Allah panasnya, bukan main, nanti sajalah 1:30. Saya melakukan sholat zuhur 1:30. Ini dengan catatan kalau kita sholatnya di mana? Di masjid berjamaah. Lah kalau kamu sholatnya berjamaah di rumah atau di pondok kan musola masjidnya kan di bawah. Itu tidak perlu ibrad. Pak, katanya ngaji Wahab kemarin kan ibradu duhri Pak, mengakhirkan duhur nunggu tidak panas. Ini di daerah yang panas dan kamu kalau berangkat ke masjid kepanasan. Lah kalau di pondok kan tinggal turun dari lantai 3 turun ke masjid bawah lantai dasar. Apa kepanasan kamu? Ndak kepanasan. Artinya tidak menyebabkan kamu susah dengan panas itu. Kok kamu ngomong begitu? Ini di daerah yang panas dan ketika kamu berangkat mendatangi jamaah itu berat kalau masih panas. Wa limusolli jamaatin kedue wong kang pira-pira wong kang salat jamaah.
Bimusalla ing dalem panggonan salat. Bimusalla ing dalem panggonan salat. Musalla itu baik masjid atau selain masjid. Tapi kalau di Jawa ini musalla itu berarti bukan masjid dan masjid bukan musalla, padahal sebenarnya tidak. Musalla itu umum, tempat untuk melakukan sholat. Jadi kalau ada kamar kamu gunakan untuk sholat, itu berarti musalla. Kalau ada bangunan kamu tempati untuk berjamaah, itu berarti musalla, meskipun itu masjid. Tapi kemudian ada berkembang istilah di Jawa, saya kira ya, ada musola, ada masjid itu masjid jamek dan masjid bukan jamek. Saya kira itu ndak ada. Ya adanya ya musola. Lah musola itu meliputi baik masjid ataupun selain masjid. Selain masjid itu ya banyak. Kalau di Sumatera itu disebut surau. Kalau di Madura itu apa? Madura itu kan hampir setiap rumah punya tempat sholat di depan rumahnya itu. Unik kalau di Madura itu saya lihat. Masing-masing setiap rumah itu punya musola sendiri-sendiri. Yaitu nakang podo nekani sapa musolli hu ing musola bimasyakoten kelawan rekoso. Bimasyakoten kelawan rekoso. Kalau dia datang ke masjid atau ke musola pada saat masih panas itu, mereka akan mengalami keberatan, mengalami kesusahan. Misalnya teriknya terlalu panas, udaranya itu juga jadi panas. Ini menjadikan adanya apa? Diperbolehkan dan bahkan disunatkan untuk mengakhirkan, menunggu agak reda panasnya. Fal kullu waman utawi sapane wong iku waka alamun tumiba sapa man. Ngene, lamun tumiba min salatihi saking salate man. Fi waqtiha ing dalem waktune salat apa rakaatun sak rakaat. Ini seperti tadi yang di depan loh. Andai kata ada orang melakukan salat yang masuk di dalam waktunya sholat itu hanya 1 rakaat. Bagaimana kalau begitu? Yang tadi di depan kan begitu, dapat 1 rakaat waktunya sudah habis. Itu sama dengan redaksi orang yang melakukan sholat dan yang masuk di dalam waktunya sholat itu hanya 1 rakaat. Fal kullu mongko utawi sekabiane iku adaun aran sholat ada. Maka keseluruhan rakaat itu atau sholat itu disebut dengan sholat ada, bukan sholat qadha. Wa illa lamuno ora waqa'a min sholatihi fi waqtiha rakaatun. Kalau yang masuk di dalam waktunya sholat itu kurang dari 1 rakaat, faqadun mongko iku aran sholat qadha. Baru kalau tidak sampai 1 rakaat yang masuk di dalam waktunya itu disebut qadha. Di misalnya kamu masih membaca Fatihah belum selesai, belum rukuk. Nah kok sudah ada adzan asar, hayya 'alas shalah. Adzan apa iki mau? Adzan asar. Loh, berarti aku salatku belum ada 1 rakaat yang masuk di salat duhur. Berarti qadha. Waman utawi sapane wong iku jahila lamun ora ngerti sapa man al waqta ing waktu. Andai kata seseorang tidak mengetahui waktu, maksudnya waktunya sholat. Kenapa sampai tidak tahu waktu sholat? Misalnya karena mendung, cuacanya gelap. Sejak pagi itu tidak ada matahari, mendung terus atau bahkan hujan terus. Jam semuanya mati, HP kehabisan baterai misalnya ini. Maka seseorang tidak mengetahui waktu,
Tidak ada tetangga karena hidupnya di tengah hutan. Akhirnya dia tidak mengerti ini sudah masuk waktu duha atau belum ya. Bagaimana kalau begitu kasusnya? Ijtihada, mongko ijtihad sapa man. Ijtihad mau dengan cara apa? Karena maka dia harus melakukan ijtihad untuk memastikan bahwa ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Lantas dengan cara apa Pak ijtihadnya? Binahwi wirdin, kelawan umpamane wiridan. Wiridan itu tidak harus apa? Tidak harus membaca apa wirid-wirid, itu bukan. Wiridan itu warodayar itu wirdan. Wadabayu wadibu wadifatan, wadifah. Wadifah itu kegiatan rutinitas itu loh. Wiridan ini ya rutinitas. Misalnya kamu sejak bangun tidur itu berarti badannya subuh itu masak. Setelah masak kemudian biasanya mandi. Setelah mandi biasanya terus jahit pakaian karena kamu jadi penjahit. Kebiasaan keseharianmu setelah jahit dapat ini, dapat itu setengah 12 biasanya. Karena ini jamnya mati, tidak ngerti. Kemudian kamu dengan cara begitu mengetahui perkiraan. Biasanya saya kalau sudah pada subuh, masak, mandi, jahit, sampai selesai menggarap ini, mengerjakan ini, itu. Ini biasanya sudah setengah 12. Oh berarti sekarang setengah 12 itu maksudnya wirid. Atau kalau malam itu dengan cara apa? Menggunakan dengan jago yang keluru atau dengan apalah. Pokoknya ijtihad itu mendekati kebenaran. Jadi kalau tidak punya kebiasaan ini yang repot ini. Dengan cara apa dia? Ya mungkin dengan cara pergi ke tetangga yang jauh untuk apa? Tanya waktu sholat. Fa'in alima lamun ora weruh, lamun ngerti sapa man. Fa'in alima lamun ngerti sapa man, salatahu ing salate man. Qabla waktiha ing dalem sadurunge waktune salat. Kalau seandainya dia ijtihad dan ternyata setelah dia ijtihad meyakini ini sudah masuk waktunya salat. Sudah masuk waktunya salat. Akhirnya kamu salat. Dan ternyata kamu kemudian baru tahu dengan ijtihad ulang. Loh, ternyata ini belum Ternyata belum masuk waktunya sholat. Padahal kamu sudah melakukan sholat. Maka kamu berkewajiban apa? A'adha mbaleni sapa wong. A'adha mongko mbaleni sapa wong ing sholat. Maka kita wajib apa? Wajib mengulangi sholat itu. Kenapa? Karena sholat itu ternyata kita lakukan di luar waktunya sholat. Wa yubadiru lan agi-agi sapa wong utawa cepet-cepet sapa wong bifaitin kelawan nglakoni sholat kang pot. Kalau kamu punya tanggungan sholat qodok, di mana qodok itu tidak disebabkan karena adanya udzur. Udzur itu misalnya karena tertidur atau karena lupa. Segera wajib segera melakukan sholat qodoknya. Wajib melakukan sholat itu. Berbeda dengan orang yang ketiduran ya. Atau tidur sejak tadi jam 9, bangun jam 4. Bangun jam 4 atau lupa.
maka dia ketika bangun tidur atau setelah dia ingat kalau dia belum sholat, dia tidak diwajibkan segera mengqadha. Maknanya tidak wajib segera mengqadha apa? Artinya boleh kamu qadha, nanti dulu saya tak mandi, tak makan dulu, atau barangkali saya tak duduk-duduk dulu. Boleh. Karena tidak sifatnya wajib segera diqadha. Tapi kalau kamu tidak karena udzur kemudian sampai mengqadha sholat, maka wajib bangun tidur. Kalau karena tidur, maka kamu bangun tidur wajib segera. Kalau tidak, dosa yang kita lakukan misalnya makan dulu, makannya itu dosa. Mandi dulu, kecuali mandi junub, kalau itu wajib. Kalau mandi biasa tidak junub, berarti itu tidak wajib. Maka itu mandinya dihukumi dosa. Nah, ini jadi apa? Wa yubadiru bi faitatin itu begitu. Wa sunna lan den sunataken apa tartibuhu ngurutaken faid. Kalau kita memiliki qadha beberapa sholat, maka kita disunatkan untuk mengurutkan. Misalnya 5 hari tidak sholat, itu disunatkan urut dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ya meskipun sebenarnya boleh subuh 5 hari satu dulu, kemudian duhur 5 kali, asar 5 boleh. Tapi yang disunatkan adalah subuh berurutan sesuai dengan waktunya sholat. Wa taqdimuhu lan disiaken faid ala hadiratin ing atase sholat kang teka waktune. Lam yakhaf kang ora wedi sapa man fautaha ing pote waktu ing pote sholat atau pote hadirah. Boleh mendahulukan mengqadha sholat daripada sholat yang sudah masuk waktunya. Misalnya sekarang kan jam setengah berapa? Jam 12:30 ya. Ini berarti kan duhur. Nah, kita sementara tadi pagi subuh ketinggalan tidak sholat atau qadha sholat, maka kita sekarang boleh melakukan sholat subuh dulu kemudian baru sholat duhur. Kenapa? Karena waktunya duhur masih panjang. Berbeda jika kita melakukan subuh dulu mengancam habisnya waktunya duhur, maka wajib melakukan sholat hadirah dulu baru kemudian sholat qadha. Wa kuriha lan den makruhaken fi ghairi harami Makkah ing dalem liyane tanah haram Mekah. Apa sholatun sholat inda istiwa'in ing dalem nalikane waktu istiwa. Illa yauma jum'atin kejaba ing dalem dina Jumat. Dimakruhkan di selain kota Mekah melakukan sholat pada waktu istiwa. Istiwa itu tadi yang di depan saya jelaskan. Kalau kamu tancapkan satu tongkat, maka tidak ada bayangan yang muncul di sekitarnya. Namanya waktu istiwa. Tidak dianjurkan atau dimakruhkan waktu istiwa itu melakukan sholat kecuali di tanah suci Mekah dan kecuali pada hari Jumat. Kalau di Mekah itu waktu kapanpun boleh sholat. Istiwa sholat boleh. Nah, kalau kita di Indonesia tidak boleh kecuali hari Jumat. Wal istisna'i walil istisna'i mana ini? Wa tulu isamsin lan ing dalem nalikane muncule srengenge.
Ketika munculnya matahari juga kita tidak boleh kalau di selain kota Mekah. Wa subuhin lan ing dalem sabadane subuh hatta tartafi'a sehingga munggah apa samsun setelah subuh kecuali matahari sudah naik karomken hale madani sak tombak sampai satu tombak itu kira-kira ya tinggi sudah bisa kita lihat lah karena kita kan banyak pohonan. Itu sudah bisa kita lihat mataharinya. Wa asrin lan ing dalem sabadane asar. Setelah sholat asar juga tidak boleh. Wa indasfirorin lan ing dalem nalikane rambyang-rambyang. Hatta taghriba sehingga surup apa sames. Jadi setelah sholat asar, sebelum maghrib itu ya enggak boleh. Ila lisababin kejaba krana ana sebab ghairi mutaakhirin kang ora den akhiraken kafaitatin kaya salat kang pot lam yaksid kang ora nejo sapa wong takhiraha ing akhiraken salat ilaiha maring auqat wa kakusufin lan kaya salat kusuf wa tahiyatin lan tahiyatal masjid lam yadkhul kang ora mlebu sapa wong ing masjid biniyatiha kelawan niat salat tahiyatal masjid faqat bloko wasajdati syukrin lan kaya sujud syukur. Tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang sudah disebut tadi melakukan sholat kecuali ada sebab. Lah sebab di sini itu diperinci. Ada sebab mutaakhir, ada sebab ghairu mutaakhir, ada ghairu mutaakhir itu artinya mutaqaddim. Dan ada sebab muqarin. Jadi sebab itu ada mutaakhir, ada mutaqaddim, ada muqarin. Kalau sebabnya itu mutaqaddim, artinya sebabnya sholat itu mendahului. Seperti kita punya kewajiban qodok sholat. Itu kita boleh melakukan qodok sholat pada waktu-waktu yang dilarang ini. Kalau kita tidak meniatkan mengakhirkan qodok sholat itu ditepatkan dengan waktu sholat yang dilarang ini. Atau sebabnya mutaqamuqorin, sebabnya bersamaan. Seperti apa? Seperti sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, atau sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kamu masuk itu disunatkan sholat tahiyatul masjid dengan catatan kita tidak niat masuk masjid agar supaya diperbolehkan sholat. Karena misalnya begini, kamu biar saya boleh sholat pada waktu yang makruhkan, saya tak masuk masjid saja agar diperbolehkan. Loh, itu tidak boleh lagi sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kamu ingin misalnya saya tak iktikaf di masjid, kemudian masuk masjid, itu kamu boleh melakukan sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Nah, kalau sholat itu memiliki sebab mutaakhir, itu tidak boleh. Sholat mutaakhir itu sebab mutaakhir itu seperti apa misalnya? Misalnya ya? Misalnya sholat istikharah. Misalnya sholat istikharah itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan. Sebab istikharah itu apa? Istikharah itu
ya sebabnya tidak mendahului atau berbarengan tapi mengakhiri. Begitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi kamu harus ngerti sebab itu ada 3. Ada mutaqaddim. Kalau sebabnya mutaqaddim boleh kamu sholat di waktu yang dimakruhkan. Atau mutaqarin juga boleh. Tapi kalau mutaakhir seperti seperti sholat istikharah itu ndak boleh. Faslun fi man tajibu alaihi shalah wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.